Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini lagi rame, lagi panas berita dari Timur Tengah, teman-teman. Jadi ini berita hari ini, serangan Israel ke Iran ini memicu likuidasi kripto sebesar 19 triliun rupiah, teman-teman. Jadi ini karena Israel melakukan penyerangan ke ibu kota Iran yang bernama Teheran. Hari ini market kripto langsung berdarah, teman-teman. Jadi pasar kripto hari ini menghadapi tekanan hebat setelah Bitcoin, aset kripto terbesar di dunia, ini mencatatkan penurunan signifikan di kisaran 103.000 US dollar, dipicu eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat ini, gejolak ini tidak hanya menekan Bitcoin, tetapi juga menyeret aset kripto utama lain, seperti misalkan Ethereum terkoreksi lebih dari 10%, dan ini kita lihat juga Doge, Shiba Inu juga mengalami koreksi, teman-teman. Bahkan secara keseluruhan, pasar aset kripto global itu terkikis hingga 6% dalam 24 jam terakhir, turun ke kisaran 3,21 triliun US dollar atau setara dengan 52.300 triliun, teman-teman. Kemudian di sini kita lihat bahwa lebih lanjut data dari CoinGlass ini menunjukkan gelombang likuidasi besar-besaran melanda pasar derivatif kripto dengan total likuidasi mencapai 1,16 miliar atau sekitar 19 triliun rupiah dalam 24 jam terakhir, teman-teman. Jadi sebagian besar kerugian dialami oleh para trader yang memasang posisi long atau posisi membeli mengantisipasi harga Bitcoin akan naik. Jadi trader long itu tercatat merugi hingga 1,07 miliar US dollar atau sekitar 17 triliun rupiah, teman-teman. Jadi lonjakan volatilitas di pasar ini dipicu laporan awal dari Axios yang mengungkapkan bahwa Israel itu melancarkan operasi militer di wilayah udara Iran dan kemudian mengkonfirmasi adanya ledakan yang terdengar di ibu kota Teheran, teman-teman. Dan di sini militer Israel menyatakan bahwa serangan tersebut menargetkan infrastruktur militer Iran di sekitar wilayah Teheran dan Tabriz. Jadi serangan ini disebut sebagai respon preemptif terhadap meningkatnya ancaman dari Iran, teman-teman. Jadi ini kelihatannya Israel ini semakin lama semakin menggila, teman-teman. Jadi sudah menghabisi Gaza, kemudian menyerang Yaman, hari ini menghantam lagi negara tetangganya, yaitu Iran, teman-teman. Nah, kita akan lihat bagaimana ke depan, seperti apa situasinya. Namun kalau kita lihat di laporan dari media Pintu, teman-teman, ini Bitcoin juga siap-siap menghadapi gejolak, karena data on-chain ini memberikan sinyal kuat, teman-teman. Jadi akan terjadi kemerosotan tajam di harga Bitcoin. Kemudian di sini kita lihat meskipun para pedagang opsi Bitcoin menunjukkan ekspektasi volatilitas yang rendah, namun data on-chain mengindikasikan potensi gejolak yang tinggi dalam waktu dekat, teman-teman. Jadi volatilitas implisit di titik uang atau ATM4 untuk Bitcoin telah menunjukkan penurunan yang konsisten, dan ini menandakan bahwa para pedagang itu tidak mengantisipasi fluktuasi harga yang signifikan, teman-teman. Namun nanti kita akan lihat data secara real time, teman-teman. Nah, sekarang kita akan cek di sini. Ini kalau kita lihat untuk market kripto hari ini langsung berkurang, mengalami kerugian sebesar 4,34% dari 3,2 menjadi 3,24 triliun US dollar. Untuk Fear and Greed Index hari ini berada di angka 54, teman-teman, atau di posisi netral. Artinya para trader, para investor hari ini sedang wait and see
sedang melihat apa yang akan terjadi di Timur Tengah, teman-teman. Kemudian Bitcoin hari ini diperdagangkan di angka 103.991 US dollar, mengalami koreksi yang cukup dalam sebesar 3,67%, teman-teman. Kemudian Ethereum di sini kita lihat turun di harga 2.503 US dollar. Ini kita lihat untuk Ethereum koreksinya hampir 10%, ada di angka 9,67%. Kemudian juga kita lihat XRP ini juga sama, teman-teman. Ini XRP mengalami koreksi yang cukup dalam sebesar 6,84%. Hari ini diperdagangkan di angka 2,09 US dollar, teman-teman. Nah, sekarang kita akan lihat untuk data real time, teman-teman. Jadi ini kita menggunakan trading view. Kita lihat di sini bahwa terjadi koreksi, tetapi kalau secara time frame bulan ini trennya masih trend up, teman-teman. Kalau kita melihat di time frame yang lebih besar, di time frame bulan, ini harga masih berada di atas EMA 13 dan EMA 21. Dan bagi kalau kita lihat di order block yang berwarna hijau dari order block detektor, ini walaupun harga hari ini koreksi karena adanya perang Iran melawan Israel, tetapi para investor yang di masa lalu melakukan pembelian di kisaran 66.000 sampai 84.000 di area order block berwarna hijau ini, hari ini masih mencatatkan keuntungan, teman-teman. Kemudian kita cek ke time frame weekly, teman-teman. Ini time frame weekly juga trennya masih trend up walaupun terjadi koreksi, teman-teman. Kita lihat di sini EMA 13 masih berjalan di atas EMA 21. Kemudian harga juga masih berada di atas EMA 13 dan EMA 21, artinya tren masih trend up. Dan di sini kalau kita lihat sejarah di masa lalu, para para institusi itu melakukan pembelian di kisaran 75 sampai 80.000 US dollar. Ini hari ini masih mencatatkan peluang profit, teman-teman. Mereka masih floating profit. Nah, sekarang kita lihat di time frame hari, teman-teman. Nah, ini harap waspada di time frame hari. Kelihatannya akan ada tanda-tanda untuk dead cross, tetapi trennya masih trend up, teman-teman, karena belum terjadi dead cross. Dan yang luar biasanya, pada saat terjadi serangan, ini harga turun. Ternyata turunnya harga ini dijadikan peluang bagi para institusi atau para atau para smart money untuk melakukan pembelian, teman-teman. Kalau kita lihat di sini di hari Jumat 13 Juni 2025, ini kita cek di sini harga ini sempat turun, teman-teman, sempat turun bahkan mencapai 102.000 US dollar, tetapi langsung para pemodal besar langsung melakukan pembelian. Di sini kita lihat order block berwarna hijau, ini adalah area pembelian para sehingga terjadi rejection, teman-teman. Jadi walaupun kondisi perang, ini kelihatannya memang pada saat Bitcoin mengalami penurunan, ini malah banyak yang melakukan pembelian, teman-teman. Apalagi kalau teman-teman baca di berbagai media, Robert Kiyosaki, salah seorang konglomerat di Amerika Serikat, menyatakan bahwa di tengah kondisi yang hancur lebur hari ini, ancaman perang Timur Tengah, kemudian ancaman disintegrasi yang ada di Amerika Serikat karena adanya demo yang meluas, itu malah hari ini adalah saat yang tepat untuk mengkoleksi emas, perak, dan Bitcoin, teman-teman. Jadi kemungkinan para smart money, para pemodal besar untuk menyelamatkan asetnya, mereka melakukan pembelian pada saat harga mengalami koreksi, teman-teman. Jadi di sini kita lihat pada saat harga turun di angka 100.000 sampai 102, di sini malah para melakukan pembelian, teman-teman. Ini kalau kita lihat di H4. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian, saran saya sebaiknya lakukan pembelian secara bertahap. Kita ikuti pembelian para di masa lalu. Jadi para kalau kita lihat di sini melakukan pembelian di angka kisaran 100.000 US dollar, kemudian 93.000 US dollar dan 89.000. Jadi karena kondisi tidak menentu, lebih baik kita melakukan pembelian secara bertahap, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi kali ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Jangan FOMO, tetap lakukan Dior. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.